Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nung Siti Nur Hidayah, dosen program studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video ini merupakan video PDD UKT-PT bidang pengajaran dan merupakan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini menampilkan pelaksanaan pembelajaran salah satu mata kuliah wajib program studi Teknologi Pangan, yaitu mata kuliah kimia. Perkuliahan ini merupakan pertemuan kelima dengan sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menganalisis jenis ikatan kimia, ionik, kovalen, dan logam, dan hubungannya dengan sifat fisikokimia senyawa pangan. Sesi perkuliahan dibuka dengan penjelasan sub CPMK, persepsi pembelajaran, dilanjutkan materi perkuliahan, tanya jawab, dan kesimpulan, serta penyampaian penugasan berbasis CBL yang diberikan secara berkelompok di akhir sesi kuliah. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kita masuk lagi ke pertemuan kelima ya di mata kuliah kimia ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kemarin kita sudah belajar ya, kimia dasar ini udah masuk ke beberapa materi. Sekarang masuk ke chapter baru, yaitu tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini diharapkan nanti setelah mempelajari materi ikatan kimia, Anda mampu menganalisis jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ionik, kovalen, dan logam dengan sifat fisikokimia senyawa pangan. Itu ya. Tapi seperti biasa kita pemanasan dulu ya. Oke. Masih ingat molekul penyusun air? Masih ingat. Apa? Ini baru berapa minggu yang lalu nih. Kalau udah lupa keterlaluan. Apa penyusun air molekulnya? H2O. Oke. Kalau komponen penyusun udara, ada yang tahu? Di udara, di semesta ini, di atmosfer ini ada apa aja isinya? Nitrogen. Apa? Nitrogen. Nitrogen. Apa? Oksigen. Helium. Wah. Berarti menghirup helium. Apa lagi? Oksigen. Udah. Tadi apa lagi? Ada lagi? Benar. Udah pada pinter ini ya. Nah ini ternyata yang paling banyak itu nitrogen ya. Nyaris 78%. Apa aja? Argon, neon, helium, xenon. Pertanyaannya mengapa ya, di alam ini, di semesta ini, untuk yang argon, neon, helium itu adanya dalam unsur, dalam bentuk atom. Sementara yang lain ada dalam bentuk persenyawaan. Gitu ya. Masih ingat ini golongan berapa kemarin? Unsur golongan 8. Ternyata menurut Bapak Lewis dan Bapak Kossel bahwa kestabilan gas mulia yang tadi helium, neon, argon, kristal, xenon, radon itu yang golongan 8A itu dikaitkan dengan konfigurasi elektron. Jadi untuk golongan gas mulia kemarin kan udah belajar tuh di tabel periode unsur. Ya. Bahwa untuk golongan A itu elektron valensinya 8 ya. 8. Full oktet kecuali helium dia 2 duplet. Jadi kalau yang 8 dan 2 itu bentuknya stabil. Jadi dia nggak seronok seluruh, nggak dari pasangan. Jadi sunatullahnya di alam itu seperti itu. Semua unsur yang ada di tabel periodik di alam itu tidak berdiri sendiri, tapi dalam bentuk senyawa.
dia bersenyawa dengan cara apa? Yaitu dengan cara berikatan, yaitu ikatan kimia. Gitu ya. Jadi semuanya ingin menyerupai. Apakah unsur selain gas mulia dapat memenuhi konfigurasi oktet? Tentunya iya, yaitu dengan cara berikatan. Ada 3 cara unsur-unsur di alam ini untuk berikatan. Jadi kalau yang single-single ini, gitu ya, single-nya itu ingin cari pasangan. Jadi seperti itu. Ingin menyerupai gas mulia. Bahwa untuk golongan A itu elektron valensinya 8 ya, full oktet, kecuali helium dia 2 duplet. Jadi kalau yang 8 dan 2 itu bentuknya stabil di alam itu. Jadi dia nggak seladak seluduk, nggak nyari pasangan. Gitu. Jadi sunatullahnya di alam itu seperti itu. Semua unsur yang ada di tabel periodik di alam itu tidak berdiri sendiri, tapi dalam bentuk senyawanya. Dia bersenyawa dengan cara apa? Yaitu dengan cara berikatan, yaitu ikatan kimia, gitu ya. Jadi semuanya ingin menyerupai. Apakah unsur selain gas mulia dapat memenuhi konfigurasi oktet? Tentunya iya, yaitu dengan cara berikatan. Ada 3 cara unsur-unsur di alam ini untuk berikatan. Jadi kalau yang single-single ini, gitu ya, sunatullahnya itu ingin cari pasangan. Emang seperti itu. Ingin menyerupai gas mulia, ingin oktet, ingin duplet. Jadi yang single seumur hidup itu hanya gas mulia, ya. Karena dia udah stabil. Berarti kalau yang belum stabil, dia akan cari pasangannya, akan berikatan. Dengan cara apa dia berikatan? Ada dengan serah terima elektron, disebut dengan ikatan ion. Ada dengan penggunaan bersama pasangan elektron yang disebut dengan ikatan kovalen. Ada dengan delokalisasi elektron, yaitu dengan disebut ikatan logam. Paham sampai sini? Paham. Jadi gitu ya, intinya semua unsur di alam ini tidak ada yang berdiri sendiri kecuali gas mulia. Gitu. Kalau gas mulia itu udah mulia dia. Karena konfigurasinya tadi udah oktet atau duplet. Nah, yang lain itu golongan 1A. Kan elektron valensinya 1. Golongan 2A elektron valensinya 2 gitu. Dia akan berusaha untuk menjadi oktet atau duplet. Biar apa? Biar stabil. Bagaimana dia menstabilkan diri? Ya, dengan berikatan. Gitu ya. Menjalin hubungan. Ya, ikatannya ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Kalau kita apa? HTS mungkin ya. TTM. Gitu ya. Just friend. Apalagi istilah sekarang. Kalau zaman-zaman saya kan ya itulah Backstreet. Iya masih ada. Ada. Oke, kita masuk ke ikatan ionik. Ikatan ionik ini Anda sering ketemu ya, garam dapur. Ada yang nggak tahu garam dapur di sini? Tahu. Terlalu ya kalau nggak tahu. Nah, garam dapur itu NaCl itu di alam sudah terbentuk oleh alam. Cuman di laboratorium kita bisa bikin. Yaitu antara natrium dan klorin. Nah, bagaimana NaCl ini terbentuk gitu ya? Yaitu dengan proses ikatan ionik. Nah, ikatan ionik ini terbentuk dengan cara tadi serah terima. Kan kita tahu Na itu jumlah elektronnya 11, konfigurasi elektronnya 2, 8, 1 ya. Kalau yang pakai ini. Nah, dia kan untuk mencapai oktet, dia kalau harus nambah 7, energinya gede. Berarti dia lebih mudah dengan cara melepaskan. Kepada siapa dia memberikan itu? Berarti ada yang menerimanya. Itulah jodoh. Ada yang ingin melepas, ada yang butuh gitu ya. Ternyata kalau di garam ini, di garam dapur, dia berjodohnya dengan klorin. Klorin itu kan
Cl itu 17 ya. 2 28 bukan lebih 7 ya, kelebihan itu. Nah, dia ini untuk mencapai oktet, mencapai 8 melepaskan 1. Dia untuk menjadi 8 kan nggak mungkin dia membuang 7. Nah, berarti dia butuh 1. Jadilah berjodoh ya, gitu. Jadi, nah tadi mudah melepaskan, mudah menerima itu kalau istilah kimianya disebut dengan energi ionisasi. Jadi mudah melepaskan itu disebut dengan energi ionisasi. Kalau mudah menerima disebut dengan afinitas elektron. Gitu. Jadi si Na ini, Na dia melepaskan, kan melepas di sini elektronnya ya menjadi Na+. Kan dia kehilangan 1 elektron menjadi Na+. Si Cl dia nerima dari sini gitu ya, sehingga menjadi Cl-, gitu. Sehingga NaCl gitu, berjodoh namanya ya. Bisa ya seperti itu. Tapi kalau di lab itu nggak sesimpel itu ya. Contoh hidrogen ya. Hidrogen itu kan 1 elektron valensinya. Dia itu kalau hidrogen nanti akan menyerupai helium, akan menjadi duplet, begitu ya. Nah, dia untuk menjadi 2, dia pakai punya sini. Ini juga pakai punya sini. Jadi yang ini punya 2, yang ini juga punya 2. Dilambangkan karena yang dipakainya 1 pasang jadi 1 strip ini 1 pasang. Itu data kovalen. Jadi kalau tadi ionik itu serah terima, kalau ini pemakaian nah, dalam memudahkan kita mempelajari ikatan kovalen ini sama Bapak Lewis tadi, Tom Lewis, elektron valensinya diibaratkan dengan titik-titik gini ya, dimodelkan gitu ya. Contoh oksigen. Oksigen itu punya elektron valensinya 6. Udah belajar ya kemarin di konfigurasi elektron. Saya nggak usah bolak-balik lagi ke sana. Iya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Boleh nggak dibedain yang ini biar kelihatan? Boleh. Pakai lambang love juga boleh. Kita hitung 1. Oktet nggak? Oktet nggak? Oktet ya. Nah, yang ini juga sama. Berapa yang dipakai bersamanya bareng-bareng? 4. Berapa pasang? 2. Sehingga bisa dilambangkan seperti ini. Gak usah gede-gede O-nya. Ya. Nah, nanti ini akan berkaitan ikatan tunggal, ikatan rangkap di mata kuliah berikutnya yang mengkaji sifat-sifat senyawa pada pangan ya. Sifat fisikokimia itu kan sangat dipengaruhi oleh jenis ikatan, gitu ya. Nah, contoh lain. Nah, ini. Jadi untuk ikatan kovalen itu ada yang tunggal, ada yang rangkap 2, ada juga rangkap 3. Contohnya nitrogen. Ya, nitrogen itu kan 5. Nah, 5 ya. Untuk jadi 8 butuh berapa? 3. Dia punya 5, ini juga punya 5. Oh, berarti kita harus pakainya 3-3an. Gitu, 3-3an gitu. Berarti lambangnya ada 3. Gitu ya. Gitu. Jadi dalam ikatan kovalen itu ada yang disebut dengan ikatan tunggal. Jadi 1 pasang yang dipakainya, ada rangkap 3. Ini sangat mempengaruhi ke karakteristik fisikokimia dari senyawa nanti. Jadi ke depan Anda mengkaji terutama di kimia pangan nanti yang berhubungan dengan material-material pangan, ikatan-ikatan rangkap ini akan sering ditemukan. Oke, next. Ini sebenarnya ada bagaimana cara, cuman nanti aja saya kasih ininya Anda pelajari sendiri.
lama kalau ini. Intinya seperti itu ya. Oh, ada satu lagi. Kalau di ikatan kovalen itu ikatan kovalen koordinasi. Jadi koordinasi ini dia udah cukup 8, tapi si ini masih butuh. Oh, dia ngasih aja. Gitu. Pakai bersama punya saya, tapi dia nggak pakai punya saya. Gitu ya. Ya, kan coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia masih pakai 2 dari sini ya. Nah, si S ini dia cuma pakai dari si O ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang ini karena dia udah 8, udah oktet ya. Hanya O ini yang butuh ke S gitu. Makanya lambangnya panah ke sini. Ini kovalen koordinasi. Stop aja dulu. Ada. Oke, nggak apa-apa. Go lagi? Udah? Oke. Tadinya mau ini dulu. Oke. Nah, ini karakteristik dari senyawa kovalen ini sangat beragam. Wujudnya juga ada yang lunak, ada yang titik didihnya dan titik lelehnya tapi relatif rendah. Air itu kan kovalen. Wujud di suhu ruang juga ada yang gas, cair, padat gitu. Kelarutannya dan daya hantar listriknya ada yang polar, ada yang non polar. Jadi nanti next kita kaji lagi di pertemuan berikutnya untuk yang polar dan non polar. Itu sangat berkaitan dengan sifat-sifat kimia dan fisik. Tekstur itu dipengaruhi oleh jenis ikatan gitu ya. Oke, jadi udah punya 2 ya cara unsur-unsur untuk mencapai kestabilannya itu bisa dengan melepas atau menerima, atau bisa juga dengan pemakaian bersama. Oke, aduh capek ya. Nah, ada ini nih. Coba. Ini aja langsung aja, nggak usah dikerjakan di depan lah, nggak apa-apa. MgO, kovalen ionik. Kenapa? Mg-nya apa? Mg logam non logam? O-nya? Non logam. KBr? Ionik. Kenapa? Dibentuk oleh apa KBr? Dengan non logam. Kalau CaCl2? Ionik. Ca-nya? Cl-nya? Non logam. Pinter ya. Alhamdulillah. Nanti di rumah dicoba ya ininya proses pembentukan ikatannya tadi siap Mg melepas 2, O melepas 1 gitu kan. NH3 ionik kovalen. Kovalen. HF kovalen. Hidrogen non logam. F fluorin non logam. H2SO4 kovalen. Oke, jadi itu ya ionik dan kovalen. Oke, berikutnya satu lagi yaitu logam. MBG ya. Nah, kita tahu peralatan dapur ini kan rata-rata terbuat dari logam ya. Aluminium atau alloy perpaduan ya. Nah, logam ini punya memiliki sifat kita tahu kan menghantarkan listrik. Kabel-kabel ini kan logam ya. Menghantarkan panas juga. Kalau nggak bisa menghantarkan panas nggak bisa pakai masak ya. Serta memiliki sifat mudah ditempa. Mudah ditempa itu kan ini bisa dibentuk kayak gini. Kita perhiasan aja kan apa yang pakai itu kan karena ditempa, dibentuk kan. Nah, mengapa logam bersifat konduktor serta mudah ditempa gitu ya. Nah, ini hal itu dikarenakan sifat dari ikatan logam. Jadi kalau tadi serah terima ionik, kalau di kovalen pemakaian bersama, kalau di logam si elektron ini jalan-jalan di sekitaran ini terdelokalisasi. Ya, dia bisa sebagai konduktor
dan mudah ditempa. Kenapa mudah ditempa? Karena nggak kayak tadi positif negatifnya ketika kalau ionik kan ketika ditekan negatif dan digeser ya, akhirnya negatif ketemu negatif, positif ketemu nolak. Kali ini enggak, ketika kena benturan dia akan angka ini aja akan turun. Kenapa dia mudah ditempa gitu ya? Majalah di sini kan how did it to shape and not have weight? How can this model explain that phenomenon? Well, let's hit it with a hammer and see what happens. Oh, iya. Jadi ketika ditekan itu ditempa. Kalau tadi kan karena kalau ionik itu antara muatan sejenis ketemu akhirnya menolak. Kalau logam enggak. Nah dia terus berjalan. Jadi ketika ini mengikuti aja. Jadi kan si logam-logam itu hanya mengikuti yang seperti yang kita inginkan, kita bentuk. Dan ini hasil dari tempaan kan? Seperti ini. Komplek ya. Oke. Itu ya. Pertemuan kali ini memang yang dikaji hanya itu aja, ikatan kimia, yaitu ikatan intermolekular. Nanti ada ikatan antarmolekular, tapi kalau ikatan kimia itu yang disebut ikatan kimia itu yang intermolekular. Jadi ada berapa tadi ikatan kimia itu? Satu. Dengan cara dibentuk oleh unsur-unsur antar logam dan dua. Dibentuk oleh yang ketiga ikatan dengan delokalisasi dibentuk oleh logam saja. Nah, ini tugasnya dikerjakan per kelompok. Nanti saya nanti upload di GCR, di LMS ya. Jadi silahkan dikaji, dibaca dulu, pahami. Setelah itu baru jawab pertanyaan ini. Nggak usah panjang-panjang, ya. Tapi jelas, tepat, gitu, benar, gitu. Ini ada agen pemanas magnesium oksida ya. Mampu menghantarkan panas. Nanti kaitkannya dengan tadi, dengan sifat dari ikatan ionik tadi ya, gitu. Ini kaitannya gitu. Sifat fisikokimianya itu Anda kaji nanti. Boleh searching, cari jurnal ini, cari jurnal referensinya boleh, gitu ya. Untuk menjaga produk tetap higienis, produk melapisi bagian dalam wadah dengan partikel perak. Wah, pakai perak ya ternyata. Bisa dikumpulin lumayan. Ya, tentukan jenis ikatan kimia penyusun logam. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Nanti saya upload juga di GCR nanti di ini ya. Oke, nanti untuk minggu depan jauh lebih menarik karena kita udah belajar tentang interaksi antar molekul. Kalau tadi intermolekular, antar atom dalam molekul, bagaimana berikatan, bagaimana staf. Kalau ini antar molekul, nah itu sangat mempengaruhi ke sifat nanti suatu material. Misal contoh ini ya, ini hanya pemantik aja untuk minggu depan biar Anda nggak bisa tidur mikirin ini. Mengapa agar-agar sudah jadi tidak boleh dipanaskan kembali? Nah ini jawabannya nanti, hubungkan dengan stabilitas ikatan hidrogen. Karena minggu depan kita akan belajar ikatan hidrogen, ikatan van der Waals gitu. Mengapa mentega pada suhu ruang itu padat ya, sedangkan minyak goreng cair, padahal sama-sama lemak ya. Apa peranan gaya van der Waals gitu. Nah itu untuk minggu depan kita bukan van der Waals, Waals mah es krim.
Ya. Van der Waals. Oke, untuk minggu ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.